Khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kepada para asatiz, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para tokoh adat, tokoh agama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala atas karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa mendirikan sholat maghrib berjamaah. Sembari kita menunggu waktu Isya, kita isi dengan saling mewasiatkan dalam kebaikan dan juga kesabaran. Tema kita kali ini adalah meneladani agungnya akhlak Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ada satu grafik yang sangat mengkhawatirkan yang ada pada generasi kita hari ini, yang kita bisa dapatkan banyak terjadi satu kondisi di mana perbuatan akhlak anak bangsa kita merosot tajam. Terjadinya pergeseran nilai-nilai moral, norma-norma yang ada pada diri kita. Yang ini memang kita hadapi semua di semua elemen, Bapak Ibu sekalian. Dulu kita bisa membandingkan, walaupun kita katakan bukan berarti jelek sepenuhnya, tapi ini perlu ada perhatian yang lebih serius, agar bagaimana kita semua dan generasi-generasi setelah kita memiliki akhlak yang mulia. Dan ketika kita memilih atau ingin punya akhlak yang mulia, tidak bisa tidak yang kita contoh adalah baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala memuji langsung dengan sebuah firman-Nya di dalam Quran surah Al-Qalam di ayat yang keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Kata lam di situ la ala. La di situ adalah litauqid, memastikan bahwa sungguh benar-benar engkau berbudi pekerti yang agung. Jadi malam hari ini kita serius Bapak Ibu sekalian, pengen belajar meneladani akhlaknya Rasulullah yang agung itu. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa wa akramahum wa atqahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang memiliki akhlak yang terbaik, yang paling mulia, yang paling bertakwa. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Anas bin Malik ini maulanya Rasulullah
pelayannya Rasulullah. Setika beliau berumur, sejak belia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhidmat. Bahkan beliau mengatakan bahwa saya menjadi pelayan Rasulullah sejak Rasulullah hijrah hingga beliau wafat. Maka di mana Rasulullah berada, di situ ada Anas bin Malik. Orang yang setiap hari menemani Rasulullah, bersaksi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling baik akhlaknya. Ini dari maulanya ya Pak ya. Biasanya yang namanya pelayan karena bawahan, bukan berarti karena takut kepada atasan, tidak. Anas bin Malik meriwayatkan sendiri bahwa Rasul tidak pernah bertanya kepada dirinya apa yang harus dikerjakannya dan kenapa tidak mengerjakannya. Nabi SAW mempergauli pelayan-pelayannya dengan baik. Kemudian ada juga riwayat dari istrinya yang juga dekat dengan Rasulullah. Semua istri Nabi pasti dekat dengan Rasulullah. An Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha qala. Diriwayatkan dari Safiyah binti Huyai, ma ra'aitu ahsana khuluqa mir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini dari istrinya, Bapak Ibu sekalian. Kata Safiyah, tidak pernah aku melihat orang yang paling bagus akhlaknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kalau istri itu tahu segalanya tentang suami. Bapak-bapak bergaul dengan sesama kita tetangga atau mungkin juga satu RT RW. Ketika kita berkumpul di tempat seperti ini, bisa saja kita menutupi aib. Tapi kalau istri paling tahu aib kita. Nah, ini istrinya bersaksi bahwa tidak pernah aku lihat orang yang paling baik akhlaknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Qalat Aisyah lamma su'ilat radhiyallahu anha an khalqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini istri yang kedua nih. Maksudnya istri yang lain. Aisyah pernah ditanya bagaimana tentang akhlaknya Rasulullah. Qalat, maka Aisyah berkata, kana khuluquhul Quran. Dalam riwayat ini Ibunda Aisyah mukanya memerah, terbayang wajah Rasulullah, terbayang agungnya akhlak Rasulullah. Sembari beliau berkata, akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Maka Rasulullah itu layaknya Quran berjalan. Semua gerak-geriknya adalah manifestasi atau cerminan daripada Quran. Padahal kita tahu bahwa Al-Quranul Azim adalah firman Allah yang tidak mungkin ada cacat dan aib. Nah, akhlaknya Rasulullah ini adalah Quran. Ya Allah,
Maka dibentuk dalam hal apa bahwasanya bisa akhlaknya Quran? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittiba'ul Quran. Karena Rasulullah itu selalu mengikuti semua isi kandungan Al-Quran. Makanya Bapak Ibu, kalau kita pengen punya akhlak yang mulia, ikutilah Quran. Karena di dalam Al-Quran ini ada huda, petunjuk. Ada syifa, obat. Syifa'ul badani wa syifa'ul qalbi. Obat badan kita dan obatnya hati kita. Maka orang kalau dia baca Quran intens setiap hari, hatinya tenang, hatinya bersih, dibersihkan dengan bacaan Quran. Kalau bacaan Quran itu membersihkan jiwa dan hatinya, maka yang keluar dari lisannya juga yang baik-baik. Apa yang kita keluarkan dari lisan adalah buah dari apa yang ada di dalam hati kita. Karena hati itu adalah laksana raja, sementara badan yang lain adalah prajuritnya. Jadi kalau ada lisan-lisan yang baik, maka itu dihasilkan dari hati yang baik. Sebaliknya, kalau ada lisan-lisan yang buruk, ini dihasilkan dari hati yang buruk. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah bahwa di dalam badan kita ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau dia baik, maka baiklah seluruhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau dia rusak, maka rusak pula lah badan yang lain. Ala wahyal qalb. Segumpal daging itu, kata Rasulullah SAW, adalah hati. Jadi kalau orang itu rajin baca Quran, lisannya penuh dengan zikrullah, nah ini insyaallah hasilnya akhlaknya juga baik. Nah, karena baginda Rasul itu ittiba'ul Quran, mengikuti dan mengamalkan seluruh isi kandungan Al-Quran, baik perintahnya maupun larangannya, semua hal-hal yang ada di dalam Quran diamalkan. Jadi kalau kita belajar Quran, setelah belajar membaca dengan baik dan indah, maka pelajari pula tafsirnya, ditadaburi, dipahami, dan berusaha diamalkan. Insya Allah akhlaknya jadi mulia. Qala Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Imam Ibnu Katsir meriwayatkan ataupun mengatakan di dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud daripada akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran. Karena apabila amarahul Quran fa'alahu, karena apabila ada Al-Quran memerintahkan kepada beliau, maka beliau laksanakan. Wa mahman nahahu anhu tarakahu. Kalau ada larangan-larangan di dalam Al-Quran, maka Rasulullah tinggalkan. Simple. Kalau kita pengen punya akhlak Al-Quran, ada perintah dikerjakan, ada larangan ditinggal. Gampang kan, Bu?
Gampang ngomongnya ya, prakteknya susah. Udah jelas-jelas Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Segeralah menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang yang menginfakkan hartanya di kala lapang maupun sempit, wal kaziminal ghaiz, menahan marah. Siapa Bu yang paling susah nahan marah, bapak apa ibu? Ibu bilang bapak katanya. Ayatnya jelas. Orang yang akan dijamin masuk surga adalah salah satunya al-kazimin al-ghaiz. Ghaiz itu marah yang lagi membara. Kalau marah biasa namanya ghadab. Kalau ghaiz ini marah yang lagi bergejolak. Dia tahan marahnya dalam rangka mencari ridha Allah. Bisa Pak? Insya Allah. Tahu-tahu piring pecah semua. Ini kaziminul ghaiz. Wal 'afina 'anil nas, mudah memaafkan kesalahan manusia. Mudah memaafkan kesalahan manusia, sulit. Gampang ngomongnya, saya sudah maafin dia, tapi tetap aja nggak mau bersama lagi, kan gitu. Bahkan ada yang bilang, saya tuntut nanti di yaumil qiyamah. Wah, sampai berdendam, ya, mendendam. Maka Bapak Ibu sekalian, itulah kenapa Rasulullah ahlaknya jadi ahlak Quran. Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-birru husnul khuluq. Kalau kita mau nanya apa itu akhlak yang baik, Rasulullah memberikan gambaran. Semua kebaikan adalah akhlak yang baik. Kita membantu saudara kita, akhlak yang baik. Kita membantu orang yang sedang naik kendaraan, itu akhlak yang baik. Kita meringankan beban saudara, itu adalah akhlak yang baik. Semua kebajikan pada intinya akhlak yang baik. Intinya di situ. Jadi akhlak yang baik itu kalau kita jabarkan luas sekali, sangat luas. Tidak bisa kita habiskan satu pertemuan ini. Kita zoom bagaimana meneladani akhlak Rasulullah yang agung. Yuk kita dengarkan baik-baik. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan agung. Ini karena akhlaknya Rasulullah tidak hanya terbatas hubungan direct antara manusia dengan manusia saja. Tapi akhlaknya Rasulullah dimulai dengan akhlak beliau dengan Allah Subhanahu wa taala yang sering kita kenal dengan hablum minallah. Jadi orang yang pengen meneladani akhlaknya Rasulullah dimulai dengan meneladani bagaimana akhlaknya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana Bapak sekalian akhlaknya Rasulullah kepada Allah taala? Yang pertama, beliau adalah selalu bersyukur dan pandai bersyukur kepada nikmat Allah taala. Yang jelas Allah taala berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Amat sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Rasulullah ajarkan
bagaimana seorang beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pandai bersyukur. Syukur yang dimaksudkan di sini adalah syukur yang bukan hanya dalam lisan. Dimulai dengan i'tirafu bin ni'mah. Mengakui semua nikmat yang diberikan Allah ataupun yang ada pada dirinya itu adalah pemberian dari Allah. Pertama i'tiraf. Ngaku, Pak. Semua yang ada pada diri kita bukan karena hebatnya kita, tapi ini semua adalah karunia Allah. Bapak bekerja dapat penghasilan, memberikan rezeki dan kemudahan. Ibu dapat suami yang baik, itu pun kemudahan dari Allah. Adik-adik dan saudara-saudariku dapat orang tua yang baik juga atas kemudahan dari Allah. Semuanya karena Allah. Yang kedua, dengan lisan mengucapkan hamdalah. Nah, yang paling penting yang ketiga, bersyukur dengan anggota badan, yaitu menggunakan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka benarnya syukur kita dibuktikan seberapa sering dan juga khusyuknya kita mendekat kepada Allah Ta'ala. Mari kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu sekalian, kalau salat malam beliau bangun di sepertiga malam yang kedua. Jam berapa sepertiga malam yang kedua tuh, Bapak Ibu? Sepertiga malam yang kedua kalau waktu Indonesia itu antara 10:30 dan 11 malam. Beliau bangun. Kalau bapak baru ngantuk. Orang kalau bilang katanya masih sore 10:30. Ini bagi orang yang suka begadang. Rasul itu kalau pada Isya tidur, bangun jam 10:30 atau jam 11 malam, beliau salat hingga waktu ashar, waktu fajrul awal, yaitu kira-kira 20 sampai 30 menit sebelum azan subuh. Kebayang berapa jam, Pak? Jam 11 sampai kalau sekarang berarti jam 4. 5 jam sholat tahajudnya. Dan beliau lakukan itu tiap malam. Sampai kedua kaki beliau bengkak, Bapak Ibu. Sehingga ada yang mengatakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Ya Rasulullah, engkau melakukan susah payah seperti ini. Susah payah, Pak. Beliau kalau sholat malam itu panjang, Pak. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, di sana ada satu riwayat Hudzaifah ibnul Yaman. Ada yang mengatakan itu adalah Abdurrahman bin Auf, pernah coba-coba sholat malam berjamaah di belakang Rasul. Maka didapati subhanallah, Rasulullah sholat 1 rakaat surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, tuntas 1 rakaat, 5,5 juz. Masya Allah ya. Berdirinya lama, Bapak sekalian. Makanya Rasul tidak selalu 11 rakaat, tapi lama 1 rakaatnya saja subhanallah. Al-Baqarah, Ali Imran,
An-Nisa tuntas 5,5 jam berdiri. Pantas kakinya bengkak. Ada yang pernah, Pak? Belum pernah. Saya dulu ketika masih studi, ya Allah, ada seorang imam, seorang ulama datang ke kampus kita dan mengajak sholat malam. Beliau mengatakan, ala sunnati Rasulillah, mau nggak kita sholat malam seperti sunnah Rasulullah SAW? Pasti semua mahasiswa berkata, wow, bala ya Syekh, tentu saja kami mau sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Tapi beliau mengatakan, ala nus, udahlah separohnya aja ya. Kita heran, kok maunya separoh sunnah Rasulullah. Tapi nggak kebayang. Kita semua sholat di masjid itu ada 3 shaf atau 4 shaf. Begitu sholat 1 rakaat 1 surat Al-Baqarah tuntas. 1 rakaat surat Al-Baqarah tuntas. Nangis semua Bapak Ibu. Nangisnya nggak tahu karena khusyuk, apa nangis karena nggak selesai. Begitu assalamualaikum, tengok kanan tengok kiri, tinggal 1 shaf kurang. Mana yang lain? Udah pada kabur. Nah, itu Rasulullah. Makanya di dalam riwayat ini Rasulullah tuh sampai kakinya bengkak-bengkak, Bapak sekalian. Kakinya bengkak-bengkak. Maka Rasulullah menjawab, qala afala akuna abdan syakura. Maka beliau SAW bersabda, tidakkah aku pantas menjadi hamba yang pandai bersyukur? Jadi kalau orang syukur tuh gitu. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Yang kedua, beliau orang yang paling takut kepada Allah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah kalau sholat terdengar dari rongga dadanya gemuruh seperti air yang mendidih. Kenapa? Karena takut sama Allah. Jadi orang yang paling berilmu tuh mesti paling takut kepada Allah. Makanya Allah berfirman, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Orang yang ulama, tanda ilmu adalah tanda dia semakin takut kepada Allah. Jadi kalau ada orang menuntut ilmu, punya ilmu, nggak takut sama Allah, ilmunya belum bermanfaat. Karena ilmu, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, al-khasyah. Ilmu itu yang mendatangkan rasa takut kepada Allah. Suatu ketika Nabi SAW sedang di hadapan para sahabatnya. Saat itu Rasulullah tertidur dengan tubuh yang berkeringat, gemetar badannya. Sembari Rasulullah SAW bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lam." Kalau sekiranya kamu tahu apa yang aku tahu, la dhahaktum qalila wa la bakaitum katsira. Kau akan sedikit tertawa, lebih banyak nangis takut sama Allah. Jadi dalam saat beliau bermimpi, Allah Ta'ala gambarkan kepada beliau kondisi neraka jahanam.
Beliau mengatakan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ada seseorang yang kemudian dia direbahkan di sebuah tempat yang mengerikan. Di sisi-sisinya ada malaikat-malaikat yang sedang memegang gergaji. Gergaji itu melengkung. Lalu kemudian malaikat itu menggergaji mulutnya hingga sampai tembus ke tengkuknya, menggergaji matanya sampai ke tengkuknya. Maka aku berkata kepada malaikat Jibril dan Mikail, siapa dia? Dan malaikat itu menjawab, dia adalah orang yang suka melalaikan sholat. Sholat saja tuh Pak. Makanya bagi generasi muda, ayo tegakkan sholat. Jangan yang tua-tua aja sholat itu. Jangan nunggu tuh nggak ada jaminan. Ya, hari ini tuh kalau akhir zaman nggak ada jaminannya. Orang yang masih muda jauh dari kematian nggak ada jaminan. Coba dari sedikit apa yang diriwayatkan oleh Rasul tuh. Makanya pantas kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan kemaksiatan, jangan tinggalkan kewajiban. Yang paling utama adalah sholat. Bapak Ibu punya anak-anak, pastikan anak-anak untuk sholat. Ya, jangan tinggalkan walaupun sekali saja. Nah itu tuh sudah kita sebutkan hadisnya sahih. Bahkan saking takutnya Rasulullah, kalau awan itu sudah menghitam, Rasulullah balak-balik, maju mundur, masuk rumah, keluar rumah lagi gelisah. Maka Ibunda Aisyah berkata, ya Rasulullah, orang sedang mau berbahagia karena mau turun hujan. Orang Arab itu Pak jarang hujan kan. Jadi kalau hujan, wah itu sangat ditunggu-tunggu. Tapi Rasulullah justru gelisah. Maka kata Ibunda Aisyah, ya Rasulullah, orang mau bahagia dapat turun hujan, kenapa engkau bolak-balik? Kayaknya takut sekali. Maka Rasulullah bersabda, ya Aisyah, wa ma yu'minuni ayyakuna fihi azabun qad 'udziba qaumun birrih. Ya Aisyah, adakah yang memberi jaminan kepadaku bahwa awan yang sedang mendung ini adalah awan yang baik? Padahal kaum Ad, kaum Samud dan kaum-kaum durhaka yang lalu, mereka diazab dengan adanya hujan dan awan dan angin. Jadi kalau lihat fenomena hujan itu Pak, jadi kalau kita lihat hujan itu, hadirkan khasyah, takut kepada Allah. Makanya begitu turun hujan, doanya apa? Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang baik. Alhamdulillah kita hidup di Lampung lebih jauh dari yang namanya banjir. Tapi saudara kita yang di Jakarta Timur sampai 2,5 meter tinggi banjirnya Pak. Rumah sudah ketutup tuh. Makanya bersyukur. Ini hubungan hablum minallah, hablum minan nas, luas sekali. Luas sekali. Saya zoom pada kesempatan kali ini bagaimana akhlak Rasulullah yang utama kepada keluarga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Rasulullah bersabda, orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang terbaik akhlaknya bagi keluarganya.
dan saya adalah yang paling baik di antara kalian di dalam memperlakukan keluarga. Jadi percuma baik sama orang lain tapi jahat sama keluarga. Gak benar, Pak. Yang paling berhak mendapatkan akhlak yang baik itu setelah orang tua adalah keluarga, anak dan istri. Maka kata ahlun keluarga ini adalah orang tua, anak dan istri. Jadi ada orang itu dianggap baik sama orang lain kalau bergaul sama orang lain baik, tapi kalau sama orang keluarga sendiri kok nggak baik. Harusnya mulai dari keluarga. Makanya di sini akhlak yang baik itu yang paling berhak adalah keluarganya. Jadi kalau kita pengen punya akhlak yang mulia, perbaiki akhlak dengan keluarga dulu. Coba kita lihat bagaimana akhlaknya Rasulullah kepada istri-istrinya. Kana min karimi akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa di antara mulianya akhlak Rasulullah kepada keluarganya, khususnya kepada istrinya, kana yuhsinu ilaihim, yaitu adalah suka berbuat baik kepada mereka. Wa yatalattaf ilaihim, dan suka berlemah lembut kepada mereka. Wa yatawaddadu ilaihim, dan penuh cinta kasih kepada mereka. Khususnya kepada istri, yang pertama adalah an-nida, panggilan yang baik. Rasulullah tuh memanggil istrinya dengan ya Aish. Aisyah itu kan Aisyah. Nabi memang punya panggilan khusus kepada Aisyah dengan ya Aish. Ada panggilan yang lain, ya Humaira. Halo bapak, ayang beb. Ya boleh apa saja ya. Kita punya panggilan sendiri-sendiri. Tapi yang bagus ada panggilan yang disenangi. Rasulullah itu suka memanggil Ibunda Aisyah dengan ya Humaira. Karena Humaira itu adalah orang wanita yang kulitnya putih, pipinya kemerahan, maka sering disebut Humaira. Jadi karena kalau wanita Arab putih, pipinya kemerahan tanpa menggunakan apa itu, Bu? Make up ya. Kalau ibu kan kadang-kadang di make up merah-merah gitu ya. Kalau ibu Aisyah enggak, memang aslinya merah. Dipanggilnya Humaira. Ini waktu azan Pak Haji. Kayak cepat sekali kita ya. Ini baru intro ini. Muqaddimah. Sudah masuk. Ya, kita pending dulu Bapak Ibu. Nanti kita lanjutkan setelah sholat Isya ya. Jangan kemana-mana. Mau lanjut sampai jam berapa nih Bapak Ibu? Mau tuntas? Jam 12 malam nanti. Ya, kita pending dulu. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.